Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, kaum muslimin jamaah pengajian Masjid Jami Raudhatul Jannah yang berbahagia dengan petunjuk Allah, bahagia yang sejati, bahagia karena kita sebagai manusia diberi taufik, diberi hidayah, bisa beriman, percaya dan membenarkan Al-Khaliq, Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bisa mendapatkan petunjuk Islam, petunjuk Al-Quran dan petunjuk Al-Hadis. Ini satu hidayah, satu nikmat yang sangat besar, yang karenanya kita semua hanya karena itu kita bahagia. Ya, itu jamaah, itu bahagia yang kita harus bangun, itu bahagia yang kita harus tegakkan, yaitu bahagia karena kita sebagai manusia yang diciptakan, sebagai ciptaan, sebagai makhluk, itu bisa mengerti penciptanya, bisa dengan Islam mendekatkan diri hanya kepadanya. Ya, jamaah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Manusia ini tanpa petunjuk iman, jadi manusia ini tanpa petunjuk Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, niscaya mereka di dalam kegelapan. Niscaya mereka tidak mengetahui tujuan yang sesungguhnya, tujuan yang akan mereka datangi setelah mereka mati, setelah mereka meninggal dunia. Ada apa toh setelah mati itu orang nggak akan tahu jemaah, kalau tanpa petunjuk Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Padahal tidak ada manusia yang bisa tidak mati, ya. Jadi tidak ada manusia yang bisa hidup terus. Suatu ketika setiap kita pun harus yakin kita pasti mati, dan tidak mesti urut yang paling tua. Nah gitu. Terus setelah mati ada apa coba? Nah jemaah, kita tanpa Al-Quran, tanpa hadis tidak akan mendapatkan informasi. Jika ada informasi, pasti itu tanpa bukti, ya kan? Tanpa bukti, sehingga kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu jamaah. Oleh karenanya kita harus bersyukur, alhamdulillah, memuji Allah tabaraka wa ta'ala
bila kita ini termasuk hamba-hamba yang diciptakan oleh Allah yang bisa mengimani Rasulullah, mengimani Quran dan hadis yang ditinggalkan, yang diwariskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam ketika wafatnya meninggalkan untuk umatnya Quran dan hadis, dan beliau memberikan jaminan tidak akan tersesat, tidak akan salah tujuan ataupun salah jalan siapa-siapa saja bila berpegang teguh dengan warisan beliau Quran dan As-Sunnah. Maka kita harus semangat belajar Al-Quran, semangat belajar hadis. Apa semangat itu? Semangat yaitu kita mau mencurahkan kesungguhan, kita mau menempuh berbagai upaya, menempuh berbagai sebab, termasuk seperti pengajian yang kita adakan hari ini atau seperti ini, dan yang semisalnya yang materinya mengkaji Quran dan hadis. Sama itu kita tingkatkan, kita adakan, dan kita kerjakan dengan semangat mendengarkan, semangat memahami, semangat menghafalkan, semangat mengambil petunjuk, semangat mengutamakan petunjuknya dibandingkan semua petunjuk yang selainnya. Begitu. Kaum muslimin jamaah yang berbahagia, yang dirahmati olehnya Subhanahu wa ta'ala, yang seperti itu seperti penjelasan kita terakhir lalu, ya, waktu kita membahas tafsir surat Al-Bayyinah, ya, waktu kita membahas tafsir surat Al-Bayyinah itu kita bahas hal-hal yang demikian. Sebagaimana juga akhir itu dari awal Al-Bayyinah, demikian juga akhir Al-Bayyinah diterangkan bahwasanya orang itu betapapun dunianya, jika mereka seperti yang Allah katakan, innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kufur, ini sama orang yang kafir, orang yang tidak mengimani Sang Pencipta, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak mengimani Allah Sang Penciptalah yang berhak mendapatkan peribadahan, dan hendaknya manusia mendekatkan diri kepadanya dengan beramal soleh. Ini dia nggak percaya, dia mengkufurinya, mengkufuri kalau usaha-usaha yang mereka kerjakan. Jadi mereka bisa bikin pesawat, mereka bisa membuat kapal, mereka bisa membuat transportasi darat, juga membangun jalannya. Tur kita akui mereka pakai ilmu, mereka bisa mengenal sebab dan akibat. Kalau mereka nggak mengerti ilmu sebab akibat, tentu tidak bisa membuat seperti itu, ya, mau bikin truk, bis, mobil, motor, sepeda, ya kan, mau bikin kapal laut, mau bikin satu udara, itu tentu mereka mengetahui ilmu sebab dan akibat. Tetapi sayangnya satu, mereka kafir. Apa kafirnya? Tidak mengimani pencipta sebab. Itu jemaah, tidak mengimani pencipta sebab, bahwa apapun yang mereka mampu pakai sebab
dan sebab yang mereka mampu itu yang membawa mereka maju, itu ada pencipta sebabnya, ada pengatur akibatnya. Makanya semuanya pakai proses, maka semua pakai waktu. Tidak ada suatu yang ujuk-ujuk. Tidak ada sesuatu yang tanpa proses. Makanya Dia Ta'ala yang bisa kun fayakun dalam hal apapun, itu saja Dia nggak pernah kun fayakun. Dia melaksanakan apapun pakai proses. Kenapa? Memberikan contoh manusia sabar berproses. Terus menciptakan kita, menciptakan manusia kan pakai proses, ya kan, pakai tahapan. Air mani 40 hari, segumpal darah 40 hari, segumpal daging 40 hari, dalam kandungan totalnya sampai 9 bulan. Nah kan kita makan semua diterangkan Allah, semuanya pakai proses. Itu padahal Allah bisa kun fayakun. Nah itu menerangkan ke kita agar orang itu jangan mengandalkan usaha tok. Memang orang wajib usaha, memang orang harus tahu usaha yang menjanjikan, usaha yang ini prospek, nah kan itu kan dia harus tahu dan bagaimana mau mengerjakan. Tetapi bersama itu dia nggak boleh lupa semuanya harus diimani Allah yang menciptakan sebab. Contoh aja, kita semua sekarang ini bisa belajar kan ada sebabnya. Apa sebabnya? Ya, punya mata melihat, punya telinga mendengar, punya hati memahami. Itu kan jamaah? Coba kalau kita itu nggak ada, kita nggak bisa belajar, ya kan? Kita nggak bisa belajar sama. Mesti kita harus punya itu, paling nggak hati dengan mata, atau hati dengan telinga, atau tiganya, kan gitu sama. Nah, orang betapapun hebatnya dalam memahami, nah, dia pasti ada Allah yang menciptakan usahanya, yang menciptakan sebabnya. Apa itu? Menciptakan pendengarannya. Coba siapa yang di sini ini pendengarannya KW1? Ada nggak ini? Pendengarannya nggak ori, tidak orisinil. Pendengarannya udah KW1 gitu. Nggak ada. Ya toh? Coba yang paling tua Bapak ini. Siapa yang berapa yang tua yang udah ganti telinga? Udah KW1. Enggak ada sama. Semua pasti telinganya asli ya. Semua asli bawaan lahir ya kan? Bawaan lahir sama. Paling hanya alat bantu dengar, tidak akan meniadakan telinga yang bawaan lahir, nggak bisa menggantikannya. Pak, nggak ada yang KW1. Paling pol ada alat bantu dengar. Juga melihat. Semua yang masih bisa melihat pasti masih pakai mata yang pas orisinil ya kan. Mereka pakai yang orisinil jamaah. Semuanya mereka mata yang ori. Ya, nggak ada yang tidak ori. Kalau yang tidak ori bentuknya mata tapi tidak bisa untuk melihat. Itu KW1 hanya bentuknya ya kan, tapi fungsinya no, nggak ada fungsi untuk melihat. Kecuali hanya alat bantu melihat. Mungkin itu sama demikian. Jadi ini Dia Ta'ala yang menciptakannya jemaah. Maka sampai manusia itu mengingkari pencipta sebab, mengingkari Allah yang menciptakan pendengaran, penglihatan, yang dengan mendengar, melihat dan diberi hati bisa pinter, bisa bikin pesawat, bisa bikin kapal, gitu kan? Kalau nggak percaya sama itu, namanya ulaikahum syarrul bariyah.
Mereka adalah makhluk yang paling buruk, syarrul bariyah jamaah. Ini harus kita camkan baik-baik jamaah. Jadi kita jangan terperdaya, jangan tertipu oleh mereka. Kita harus percaya dengan petunjuk Al-Quran, petunjuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah memilih beliau dan Allah kondisikan beliau bisa menerima wahyu, menghafal wahyu yang Allah berikan kepada beliau, dan beliau Allah bikin bisa menyampaikan dengan penyampaian yang sangat bagus, dan beliau dijadikan orang yang jadi suri tauladan dan dikondisikan dari awal, terencana dari awal. Makanya beliau yatim, ya kan, biar orang yang yatim nggak beralasan. Nah, Nabi kan nggak yatim, aku yatim, nggak bisa, ya kan. Nabi itu yatim ya ma. Bahkan yatimnya Nabi itu serius. Kenapa? Belum lahir sang ayahanda sudah wafat. Itu namanya kan yatimnya kan apa jamaah? Yatim sekali, yatimnya serius sama gitu. Bukan umur 2 tahun bapaknya meninggal atau umur 10 tahun bapaknya meninggal. Belum lahir ditinggal meninggal oleh ayahandanya. Ya, jangan berbagai dirahmati olehnya sebentar. Padahal ibunya itu tinggal di perantauan. Artinya begini, bapaknya merantau di perantauan Rabi. Bayangkan, bapaknya merantau di perantauan Rabi. Terus hamil, belum lahir bapaknya meninggal. Loh, itu kan yatimnya super. Yatimnya super itu sama. Super yatim itu, yatim sekali. Sehingga dia di tempat dia dilahirkan nggak punya kerabat dari ayahanda. Namun demikian alhamdulillah beliau diatur oleh Allah memang seperti itu untuk suri tauladan, untuk contoh jamaah, untuk contoh yang baik, untuk contoh yang mulia. Itu jamaah, semua kita harus percaya terus mengimani beliau. Itulah nanti jalan keluarnya. Petunjuk yang kita akan peroleh berupa warisan beliau Quran dan hadis, itu kepastian, keniscayaan. Maka innalladzina amanu wa amilus sholihat ulaikahum khairul bariyah. Siapa-siapa yang mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada semua usaha yang kita kerjakan itu pakai sebab dan akibat, dan Allah lah yang menciptakan sebab. Ya, Allah lah yang menciptakan sebab. Jadi contoh gampangnya kita bisa mendengar, bisa melihat, dengan mata dan telinga kita bisa bekerja, ya kan? Contoh begitu. Maka dialah yang menciptakan pendengaran dan penglihatan. Kita nggak boleh lupa. Dengan demikian kita tidak sombong. Kalau kita orangnya beriman bahwa kita ini pendengarannya diciptakan oleh Allah, penglihatannya diciptakan oleh Allah, yang dengan pendengaran dan penglihatan itu kita bisa bekerja dengan baik. Apapun pekerjaan kita, mau di bidang produksi, mau di bidang jual beli, ya kan, mau di bidang jasa, mau di bidang makelar, itu semuanya pasti pakai pendengaran, penglihatan, hati, ya kan, memakai itu jemaah, memakai itu. Maka kita menjadi beriman dan mau mendekatkan diri ini kepada Allah dengan beribadah. Nah, siapa yang beriman dan siapa yang mau beramal soleh mendekatkan diri kepadanya dinamakan khairul bariyah. Loh, ini jamaah, ini kalau nggak pakai Al-Quran kita nggak pede jamaah, kita nggak pede.
Bagaimana kita akan pede? Mosok guru iman percaya terus ngono wae diarani khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Ini kan kalau nggak dari wahyu kita nggak akan percaya seperti itu. Coba ada nggak kalau kita itu seperti ini dengan manusia? Ada nggak seperti ini dengan manusia? Nggak ada. Coba misalkan begini, boleh nggak saya tiap hari ke rumah jenengan? Ya kan? Terus engko teko mulih digawani apa-apa. Ya toh? Terus rasah kon bayar. Sing penting percaya Ustaz, iki sing nyai aku. Gur ngono. Terus sampeyan ku tulung Ustaz. Sampeyan ku iki engko aja dienggo sing ora-ora ya. Tolong hanya dipakai untuk kebutuhan, untuk kemanfaatan, untuk kemaslahatan. Tolong jangan dipakai untuk kedurhakaan dan kerusakan. Itu sudah dinamakan sebaik-baik makhluk. Jamaah, coba gimana? Nalar enggak itu? Enggak nalar sama. Ya kan? Makanya kita enggak ada sesama orang yang seperti itu. Ya kan, jamaah? Enggak ada. Ya paling kalau ada setahun pisan, ya dong. Setahun pisan mungkin, setahun pisan, 2 tahun pisan tur kowe gur sithik ya dong. Ora oke-oke. Gur sithik, ya sosok ngamal lah gitu, nyai to. Ya memberi setahun sekali, setahun 2 kali atau 2 tahun sekali kan, coba memberi. Tapi kan nggak seberapa juga. Kalau dia Ta'ala memberi kita setiap saat, di setiap tempat, dan pemberian yang sangat banyak, dan semuanya itu mereka hanya suruh amanu wa amilus solihat. Percayailah Allah yang menciptakan, kemudian itu walaupun bisa untuk apa saja, tolong tidak untuk apa-apa kecuali hanya untuk kebutuhan kamu, untuk kemaslahatan kamu. Yang namanya amal saleh. Jangan untuk kedurhakaan, jangan untuk kemubadziran, jangan untuk foya-foya. Itu kamu dinamakan khairul bariyah. Loh jamaah, ini kok gak dari wahyu, kita mana mungkin percaya sama. Mosok iyo gampang men. Jamaah, ngono kok wis dadi wong sing paling apik, sebaik-baik makhluk. Ulaika hum khairul bariyah. Ya, namun jamaah yang jawabannya iya betul. Kok bisa iya? Karena Allah adalah pencipta yang maha kaya, pencipta kita yang tidak membutuhkan kita, pencipta kita yang tidak membutuhkan kita bayar, pencipta kita yang tidak membutuhkan kita kasih makan. Bahkan dia pencipta kita yang menyediakan surga bagi siapa yang mau iman dan amal soleh. Dia pencipta yang maha kaya, gitu ya ma. Maka rugilah manusia kalau seperti ini kok nggak mau melaksanakan perintah iman. Rugilah manusia kalau seperti itu nggak mau melaksanakan perintah amal soleh. Ya, kaum muslimin jamaah berbahagia yang dirahmati olehnya Ta'ala. Makanya dia Ta'ala berfirman di akhir surat, mereka yang iman dan amal soleh yang dinamakan khairul bariyah itu adalah disediakan surga. Loh, jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adn tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dalika liman khasyiya rabbah. Balasan bagi mereka, loh jamaah, balasan bagi mereka, bagi siapa? Bagi orang-orang yang dia mau iman dan amal soleh. Bis gampang banget, cuman disuruh iman, cuman disuruh amal soleh. Jadi kita nggak boleh bilang iman ki abot loh. Sekarang no, jangan bilang iman itu abot. Amal soleh ki abot loh, jangan bilang begitu. Tapi katakan tidak ada yang lebih ringan
daripada iman dan amal soleh. Nah, ini prinsip yang wajib kita pegang. Tidak ada yang lebih ringan daripada iman dan amal soleh. Contoh, Pak, jenengan Pak punya mata? Hah? Punya mata? Berapa? 2. Punya mata enak enggak? Enak sekali. Wah, enak banget. Udah bayar berapa? Belum pernah bayar. Loh, kalau nanti kau nggak pernah bayar, engko nek matanya rusak piye, Pak? Gantimu apa? Oh, nggak ada. Ya kan? Nah, terus nanti kalau udah mati nggak punya mata piye di sana di akhirat? Ya mbuh. Nah, itu sama kan itu. Nah, susah jemaah. Itu kan nggak punya apa-apa. Coba. Tapi ternyata alhamdulillah kita cuma disuruh iman. Le tak kasih mata. Itu kan, wahai hamba, aku tak kasih mata. Dan mata ini imani, hanya pemberian dariku, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mata kamu mata yang bagus, bisa untuk apa saja, tapi tolong jangan untuk melihat yang bukan-bukan. Tolong hanya untuk amilus sholihat, untuk melihat yang baik. Niati untuk melaksanakan perintah Allah, akan diberikan balasan surga di kemudian hari. Ini paling gampang kok paling angel, Mas? Hah? Pasti paling gampang. Nggak ada yang lebih gampangnya ini. Nek ngomong angel tak takon, sing luwih gampang iki ndi, Mas? Tak takon ndang. Angel Ustaz, iman ki angel Ustaz. Pemone amal soleh abot Ustaz. Tak takon, endi sing luwih gampang banget iki? Ji, mang pikir, endi sing luwih gampang bangane iman ro amal soleh disediani surga oleh Allah? Coba, mang jamaah. Jawablah, nggak ketemu. Nggak ada. Nggak ada yang melebihi mudahnya perintah ini, jamaah. Ini kan kalau ngomong nggak dari Al-Quran, wah, kita nggak akan percaya. Ini karena wahyu kita percaya, jamaah. Iya, oh, jangan-jangan ternyata gampang yo, itu kan? Ternyata mudah ya. Kita diberi nikmat oleh Allah, diciptakanlah manusia ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh-sungguh manusia Allah ciptakan dalam sebaik-baik ciptaan, dan manusia diancam. Summa radatnahu asfala safilin. Manusia nggak bisa berbuat apa-apa jika dikembalikan ke paling rendah, nggak punya kuasa apa-apa. Sebagaimana manusia nggak kuasa apa-apa seandainya pendengarannya dicabut, seandainya penglihatannya dicabut, apalagi hatinya dicabut. Naudzubillah, nggak bisa apa-apa manusia ini sama. Nah, manusia yang diciptakan sebaik-baik ciptaan ini ada ancaman summa radatna wasfasafilin, tapi ternyata diberi jalan untuk sukses, menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa itu? Amanu wa amilus sholihat. Loh jamaah, imani itu semua hanya ciptaan Allah. Jangan pernah kau bilang butuh perserikatan. Allah tidak butuh serikat. Jangan berbuat syirik, jangan menserikatkan Allah. Contoh, jangan bilang, jangan meyakini, jangan berkata aku diciptakan oleh Allah dengan bantuan bapak dan ibu. Jangan bilang begitu. Itu namanya kurang mengesahkan Allah. Atau kita para orang tua jangan merasa aku dibutuhkan oleh Allah
untuk menciptakan anak-anakku. Pun juga jangan bilang demikian. Punya anak, Pak? Punya anak? Berapa? Non? 2. Yang menciptakan siapa, Pak? Yang menciptakan Allah. Apakah Anda membantu Allah menciptakan anak? Tidak. Tidak membantu Allah menciptakan anak. Bapak tidak membantu, istri juga tidak membantu. Murni anak kita adalah ada diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang menciptakan air mani. Dialah Allah yang mempertemukan air mani dengan sel telur di rahim ibunya. Dialah Allah sendiri yang mengatur bagaimana air mani menjadi segumpal darah, 40 hari jadi segumpal daging. Dialah Allah, jemaah. Dan apa yang manusia kerjakan semua anugerah dari Allah. Apa yang bapak ibu kerjakan semua anugerah Allah, karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak merasa membantu Allah. Makanya semua kita harus yakin imani Allah. Allah menciptakan kita tanpa serikat. Tanpa serikat. Sebagaimana kita beriman kepada Allah, kita punya anak murni ciptaan Allah tanpa andil orang tua. Tanpa andil orang tua. Tapi semua peran orang tua itu anugerah Allah. Anugerah Allah. Bapak aslinya mana? Istri? Non? Ketemu di mana, Pak, itu? Kok bisa cocok? Ya kan? Lah iya, kok ketemu di sana yang kini terus piye gitu loh. Padahal asale kono so ketemu ning kene gak cocok, dia langsung jodoh. Tekan saiki, Pak, jodoh, Pak. Alhamdulillah ya, Masya Allah, rahasianya apa coba? Itu anugerahnya dia Subhanahu wa ta'ala itu. Itu anugerah sama anugerah Allah Ta'ala. Kalau wong kini ketemu wong kono langsung maplek gitu. Padahal ketemu gede wi. Gitu. Ketemu gede gua gitu. Ketemu gede ada ketemu cilik ya. Oh, langsung cocok plek kayak gitu nah gitu. Ya, itu jangan berbahagia rahimani wa rahimah. Itu kalau kita imani, oh itu semua anugerah Allah, ya kan? Karunia Allah, kita nggak berserikat sama sekali bersama Allah dalam diciptakannya anak-anak untuk kita. Itu murni pemberian dari Allah untuk orang tua, sama. Itu imani tanpa butuh serikat, hanya Allah semata-mata. Ya, ya. Jadi kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, imanilah Allah Subhanahu wa ta'ala, dekatkan dirimu ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jadikanlah Al-Qur'an temanmu, ya. Al-Qur'an jadikan teman kita sama. Di manusia ini tidak bisa hidup tanpa teman, ya toh? Tidak bisa hidup tanpa teman. Zaman sekarang tidak bisa tanpa HP, kayak begitu. Koyo-koyo kan gitu. Nah, padahal itu menerangkan, oh ngono ya. Kok anak uang iso karo HP kok iso lengket men gitu. Itu berarti kudune kepada Al-Qur'an bisa lebih lengket. Bisa lebih lengket. Karena Al-Qur'an pasti lebih manfaat daripada HP. Iya toh? Pasti besar manfaatnya Al-Qur'an daripada HP. Itu pasti jemaah. Kan tanpa Al-Qur'an manusia sesat. Tidak tahu apa yang akan terjadi setelah meninggal dunia. Padahal sewaktu-waktu pasti meninggal dunia. Ya kan? HP itu tidak bisa menerangkan nasib kita setelah mati
nanti kayak apa. HP nggak bisa, ya kan? Walaupun HP-nya sudah dikatakan smartphone, dinamakan HP yang cerdas, ya, nama HP yang pinter, tapi sebetulnya ini HP nggak bisa menerangkan kehidupan setelah kematian, tetap nggak bisa, kecuali HP-nya menyitir ayat, ya kan? HP-nya menyitir hadis. Nah, berarti kan hadisnya, ayatnya yang menerangkan, kan gitu. Coba tanpa Quran hadis nggak bisa dia menjelaskan, nggak bisa menjelaskan kehidupan setelah kematian. Yang bisa nyalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran yang beliau tinggal, yang diwariskan, sunnah nabinya yang beliau wariskan, jemaah. Nah begitu. Makanya kita oleh Al-Quran, oleh Rasulullah didorong-dorong betul, berkawanlah dengan Al-Quran, bersahabatlah dengan Al-Quran, dan Al-Quran pasti setia. Nggak pernah Al-Quran nggak mau dibaca, ya kan? Nggak pernah nggak mau dibaca, pasti dibaca dia suka. Bacalah Al-Quran, itu kan? Dia akan senang dibaca. Kamu sedang berbaring, sedang duduk, ya kan? Sedang di dalam rumah, sedang di teras, sambil baca, sambil mengingat keagungan Allah, kan gitu sama. Dia akan menemanimu dan akan membahagiakan kamu. Maka kata Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah tenteramnya hati, tenangnya hati dengan mengingat Allah. Dan Al-Quran, membaca Al-Quran adalah seagung-agung mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga bahwasanya membaca Al-Quran itu, jamaah, dia teman setia betul. Apa jamaah ciri teman yang setia itu? Teman yang setia yaitu akan nampak, akan kelihatan dikala kita mendapatkan cobaan, butuh bantuannya. Ya, itu teman yang setia akan kelihatan. Kalau kita sedang jaya, terus banyak teman yang nempel kita, itu belum tentu teman yang setia, ya kan? Itu belum tentu teman yang setia. Karena wajar dia ngonco aku, mergo apa? Aku lagi neng dhuwur, ya toh? Aku lagi neng dhuwur, itu wajar. Dia ngonco aku itu wajar. Itu belum tentu teman yang setia, teman yang setia. Teman yang setia adalah orang yang ketika aku sedang diuji di bawah, sedang sakit, sedang ada masalah, sedang terlilit problem, dia membantu, dia mendoakan, memberikan saran dan solusi, memberikan data-data yang konkret yang bisa untuk batu pijakan dalam mencari solusi. Dia menghibur. Nah, teman yang sesungguhnya bukan, wah saya senang sorry tinggal bae yo. Nah, itu bukan teman yang sesungguhnya. Nah, jamaah, dan semua manusia betapapun hebatnya, jamaahnya berbahagia, pun jame nggih Pak iki. Oh nggih, pun jame pun wayahe nggih. Pun sak jam pelajaran nggih to. Sak jam berpetang pun menit ya to, pun sak jam pelajaran ya. Manusia tanpa kecuali semua pasti akan mengalami masa-masa sulit, nggak mungkin tidak, terutama ketika dia sudah dikubur sendirian. Dia akan masuk kuburan sendirian. Itu pasti masa yang sulit, jemaah, karena harta yang dia usahakan selama itu pun nggak dia bawa mati, ya kan? Padahal si mau kerja mas, nanti gembro biasa, ya toh. Si mau mikir tenanan mas, baru sampai meninggal dunia rambut gowo, ya toh.
Berarti iki ra kanca banget itu. Berarti ora kanca banget itu. Tok kantongi ora tak go mati lho, Mas. Nggo kae kain kafan orang nggo katok kuwi kok gitu. Ora nggo mati ya nih. Tapi diditmu dhewe sing mau kerja tenanan ya toh. Enggak. Itu tetap bukan teman yang setia. Jik rung patek setia. Ya kan ya, Ma? Belum temannya setia ya, Jama. Walaupun uang yang kita usahakan. Apalagi selainnya, ya toh. Jadi selainnya, Jama. Apalagi cuma teman, ya toh, teman yang lain, tetangga. Enggak sampai sesitu nanti. Paling pol tekan kuburan, ya toh. Pol tekan kuburan, gitu kan. Paling pol tekan kuburan itu kalau mendoakan alhamdulillah, ya kan? Mendoakan seperti yang Nabi ajarkan. Makanya kata mengubur jenazah, Nabi mengingatkan, temanmu yang dikubur ini sebentar lagi akan ditanyai oleh malaikat. Maka doakanlah kepada Allah agar dosa-dosanya diampuni dan agar diteguhkan oleh Allah bisa menjawab pertanyaan malaikat. Doakan, itu sama gitu, doakan. Itu yang bisa kita berikan bantuan kepada sang jenazah yang kita kebumikan. Itu udah teman yang bagus sampai ke situ. Tapi kalau Al-Qur'an Al-Qur'an betul-betul setia, jemaah. Setia sekali. Al-Qur'an di sana akan datang kepada kita. Akan datang kepada kita yang di dunia membacanya. Yang di dunia membacanya siang dan malam. Al-Quran datang meminta izin kepada Allah agar diizinkan menemani dan membantu orang-orang yang di dunia membacanya. Ya Allah, hamba ini, orang ini di dunia dahulu terganggu tidurnya karena dia bangun malam membaca aku. Kata Al-Quran begitu. Dia bangun malam membaca aku. Maka ya Allah, izinkan aku Al-Quran memberi dia syafaat. Gitu jemaah, apa demikian akan berguna. Dan dia Al-Quran akan diizinkan memberikan syafaat bagi yang membacanya di yaumul qiyamah, di akhirat, untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh bukti Al-Quran teman yang paling setia. Maka di dunia ini kita setialah berteman dengan Al-Quran, jamaah. Bacalah Al-Quran, pelajari Al-Quran. Dan Al-Quran alhamdulillah Allah wahyukan untuk petunjuk bagi semua kita, ya kan? Untuk petunjuk bagi semua kita. Dan apa susahnya kita baca Al-Quran? Kita diciptakan oleh Allah dan bisa membaca Al-Quran. Bila kita mau, ya kan, kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu teman jamaah, teman kita yang sesungguhnya itu Al-Quran. Maka menyedihkan kalau sampai manusia ini menjauhi Al-Quran, mengisolasi Al-Quran, dibungkus Al-Qurannya, nggak dibaca, diisolasi. Jangan sampai jemaah. Hormati dia, tempatkanlah dia di tempat yang terhormat, yang gampang diambil, dan ambillah sewaktu-waktu dan bacalah, hafalkanlah, dan nanti amalkan, dan di waktu malam bacalah dalam sholatmu. Dia akan temanmu yang setia di dunia, menenteramkan jiwamu di dunia ini, dan juga akan jadi temanmu pemberi syafaatmu di yaumul kiamah. Di dunia seperti ini jamaah, seperti surah Al-Bayyinah ini, gamblang dan jelas memberikan petunjuk bagi semua kita para manusia. Ya, kamu muslimin yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah.
Barangkali jamaah demikian yang kita bisa sampaikan ya pada pertemuan kita di kesempatan yang baik malam hari ini. Jadi kita harus katakan iman dan amal soleh adalah paling mudah, paling ringan. Tidak ada yang melebihi mudahnya iman dan amal soleh. Maka pastikan kita ini dalam semua aktivitas, di semua usia, di semua jabatan, di semua kedudukan, di segala peristiwa kita bisa sesuai Quran dan hadis, bisa bernilai iman dan amal soleh. Seperti malam ini jamaah, malam ini kita bisa mengisi waktu bernilai iman dan amal soleh. Itu kan jamaah. Kenapa aku malam ini ke masjid? Itu kan, di masjid pengajian, pengajian tolabul ilmi, mengkaji Al-Quran, dan aku ikhlas lillahi ta'ala, ada snack, nggak memalingkan niatku ya mas ya. Urung tak mames ya, ada pada mangan oleh niran wong rada mangan. Aku pengen ngrungokke pengajian, ora dipamam cukup utuh ya kan mau tak delok ora kelong-kelong. Padahal kan mau dinyepake. Aku pengen ikhlas kok. Aku nggak tergoda. Lillahi subhanahu wa ta'ala ya, masya Allah gitu. Kamu namanya kita mengisi waktu dengan benar ya kan, benar dalam mengisi waktu. Ada godaan pun nggak tergoda. Padahal kegoda sidik dimaafkan. Ini nggak mau sedikit pun tergoda. Dan kalau tergoda sedikit pun masih Allah maafkan. Jadi iman itu mudah, amal itu mudah, kita tergoda sedikit pun dimaafkan, asalkan istighfar dan bertobat, asalkan yang kesalahan besar dihindari, ditinggalkan. Walaupun yang kecil-kecil dimaafkan oleh Allah. Makanya antar sholat 5 waktu menghapus dosa kecil, antar Ramadan puasa yang kita kerjakan menghapus antara keduanya. Tapi itu yang kecil juga, bayangkan juga murahnya dia tak lagi. Cuma suruh iman amal soleh itu pun ada salahnya, asal yang nggak gede-gede masih dimaafkan olehnya subhanahu wa ta'ala sama ya. Itu masya Allah kemurahan dari dia ta'ala sama. Makanya kita harus semangat sekarang. Jadi nggak bilang iman itu berat, tidak bilang amal soleh itu berat. Katakan tidak ada yang lebih ringan daripada iman dan amal soleh. Ya, semangat beriman, semangat beramal soleh, semangat mengkaji Al-Quran, semangat mengutamakan petunjuk Al-Quran. Kaum muslimin jemaah bahagia rahimani wa rahimakum. Demikian apa yang benar semata-mata darinya subhanahu wa ta'ala. Ada kekurangannya, kekhilafan dari saya kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalami anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.